فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah selesai dari pembahasan tentang hakikat kekufuran dan jenisnya. Di mana dari sisi parah dan bahayanya, para ulama membagi menjadi dua, kufur akbar dan kufur asghar. Kufur akbar mengeluarkan pelakunya dari agama dengan 5 jenis yang telah disebutkan apa saja. Hamzah tutup kitabnya. 5 jenis kufur akbar. Tutup kitabnya. Kufur takdzib, kufur iba wal istikbar. 3, kufur i'rad. 4, kufur nifaq. 5, sudah hafal matanya belum? Lah sudah, kalau bisa ngeluarkan apa yang belum? Kufur syak taib atau kufur dhon. Nah, hafalan matan itu dipahami. Taib. Kemudian terkait kufur asghar pada pertemuan kemarin, kita ketahui dari sisi hukum, maka hukumnya seperti apa ini kufur asghar? Indaka syukran. Hukum kufur asghar seperti apa? Atau dia masuk dalam apa sebenarnya? Minta soal. Baik. Masuk dalam apa, Ali? Nah, dari jenis dosa-dosa masuk jenis apa? Dalam kabair, dari isi 6 akibat, demikian pula 6 jenis kesalahannya ikhwan, maka sama seperti kabair. Taib, maka pelaku kufur asghar dia tahtal masyiah. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki untuk diampuni, maka akan diampuni. Jika Allah kehendaki untuk dia disiksa dikarenakan dosa besarnya tersebut, maka dia akan disiksa terlebih dahulu di neraka. Baik.
Dan sebagian ulama mengungkapkan kufur asghar dengan kufur nikmah. Tapi kemarin telah kita perinci bahwasanya kufur nikmah itu sendiri ada yang tingkatannya memang kufur asghar dan ada yang sampai kufur akbar. Dabitnya bagaimana untuk membedakan ini? Kufur nikmah yang hukumnya tingkatan kufur asghar yang bagaimana Abdul Hafidz? Taib, dia mengakui nikmat itu dari Allah dalam hatinya, tapi secara lisannya menisbahkan kepada selain Allah. Ini kufur nikmat yang hukumnya kufur asghar. Taib. Tapi juga di sini akhwan masuk dalam apa? Syirik asghar lafzi. Seperti ungkapan laula fulan lam yakun kadza. Nah, telah kita lewati dulu masuk kategori syirik asghar lafzi. Taib, ini kufur nikmat yang asghar. Apabila apa? Penisbatan nikmat kepada selain Allah hanya di lisan. Adapun keyakinannya tetap dia meyakini nikmat itu dari Allah. Sedangkan kufur asghar, kufur nikmat yang sampai tingkatan kufur akbar itu yang bagaimana Wafa? Hah? Terus berarti apa? Dia menisbahkan nikmat itu kepada selain Allah baik dengan lisan maupun di dalam keyakinannya, di dalam hatinya. Baik. Sebagaimana Qarun mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Tidak yakin itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan wa ika annahu la yufrihul kafirun. Baik, sekarang kita masuk pada bab baru akhwan tentang pembahasan nifaq. Anwa'un nifaq. An-nifaqu naw'an i'tiqadiyyun wa 'amaliyun. Tapi kita mulai dulu dari pengertian nifaq itu sendiri apa? Qala syarih hafizahullah taala an-nifaqu lughatan an-nafaqu. Ya, lughatan diambil dari kata an-nafaq. Makna asalnya akhwan sirbun fil ardi. Suatu apa lubang atau terowongan di tanah. Ya, lubang di tanah, terowongan ya atau lubang yang dibuat oleh hewan, ular atau biawak dan seterusnya. Ini disebut nafaq. Sirbun fil ardi. Mushtaqqun ila mawdi'in akhar. Yang apa? Yang itu taib bercabang kemudian mengarah ke tempat yang lain di dalam tanah itu nanti mengarah ke tempat yang lain. Ya, seperti kita ketahui makna terowongan, makna lubang. Dia apa? Dia di dalam tanah kemudian nanti mengarah ke tempat yang lain. Wa fit tahdzib lahu makhlasun ila makanin akhar. Memiliki apa? Tempat untuk apa? Keluar. Tempat untuk bisa apa? Keluar ke tempat yang lain. Jadi muncul di sini nanti ada salurannya di sana. Sehingga ketika dikejar, dia bisa apa? Lari melalui jalur yang lain. Baik. Wan nafaqah wan nafiqah. Juhrud dhab. Baik. Nafaqah kemudian nafiqah ini maknanya adalah apa? Juhrud dhab, yaitu lubang biawak.
dia memiliki lubang, ya tidak hanya satu arah, tapi lubang di sini, kemudian di sana ada lubang lagi. Ya, di dalam mereka apa? Lubang-lubang itu menyambung, sehingga dia ketika dikejar bisa keluar dari lubang yang lain. Wa minhu istiqaqul munafiqi fid din. Nah, dan dari ungkapan ini ikhwan diambillah kata munafik di dalam agama. Ya, munafik di dalam agama ini kan orang yang apa? Muncul. Nah, dengan satu wajah, kemudian apa? Di sisi yang lain dia bisa muncul dengan wajah yang lain. Seperti tadi. Nah, biawa ini muncul di sini. Kemudian di sana lagi ada lubang lagi, dia bisa muncul lagi di sana. Nah, wan nifaqu bil kasri fi'lun nafiq. Wan nifaqu ad-dukhulu fil Islam min wajhin wal khuruju anhu min wajhin akhar. Baik. Sehingga nifaq di sini secara bahasa di dalam Islam itu yaitu dia masuk ke dalam Islam dari satu wajah dan keluar darinya dari wajah yang lain. Seperti apa? Seperti tadi biawa, dia muncul di sini dari lubang yang satu, kemudian muncul di sana dengan lubang yang lain lagi. Baik, ini pengertiannya secara bahasa. Wa nifaqun syar'an, adapun pengertian nifaq secara syar'i huwa idharul khairi wa israrus syarri. Nifaq secara syar'i yaitu menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan di dalam hatinya. Hal ini sebagaimana juga diungkapkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsir beliau, an-nifaqu huwa idharul khairi wa ibtanus syarri wa yadkhulu fi hadha ta'rif an-nifaqul i'tiqadi wan nifaqul amali. Nah, baik. Dengan pengertian ini kan pengertian yang mencakup, akhwan. Intinya nifaq itu menampakkan kebaikan dan apa? Menyembunyikan keburukan. Kalau dia menampakkan kebaikannya berupa menampakkan Islam dan dalam hatinya menyembunyikan keburukan berupa kekufuran, maka ini nifaq apa? Nifaq i'tiqadi, hukumnya kafir. Adapun kalau menampakkan kebaikan dia di secara zahir berupa amalan zahir menampakkan kebaikan, tapi dia sebenarnya berdusta, menipu. Sebenarnya dia tidak suka itu, hanya sekedar bermanis muka di hadapan manusia padahal dia ingin mengingkari janjinya, maka ini nifaq amali. Sehingga pengertian nifaq secara syar'i yang disebutkan di sini pengertian yang mencakup ya jenis nifaq yang dua, yaitu i'tiqadi dan apa tadi? Nifaq amali. Baik. Wa huwa anwa', dan nifaq itu bermacam-macam. I'tiqadiyun wa huwa alladhi yukhalladu sahibuhu finnar, wa amaliyun wa huwa akbaru minadh dhunub. Baik, nifaq terbagi jadi dua di sini, yaitu nifaq i'tiqadi, itulah kemunafikan yang menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka, yang juga disilahkan akhwan dengan nifaqun akbar. Sedangkan jenis yang kedua nifaq amali, wa huwa akbaru minadz dzunub. Nah, dan nifaq amal ini lebih besar daripada dosa-dosa biasa. Maksudnya dosa-dosa besar yang biasa, nifaq lebih besar. Kenapa? Karena selain itu berupa dosa juga penipuan terhadap kaum muslimin dan juga upaya menipu Allah Subhanahu wa taala. Nifaq amali diistilahkan juga dengan nifaqun asghar.
Baik. Qala Ibnu Jurayj, al-munafiqu yukhalifu qawlahu fi'lah wa sirruhu alaniyatah wa madkhaluhu makhrajah wa mashhaduhu maghibah. Dikatakan oleh Ibnu Jurayj, seorang yang munafik maka perkataannya menyelisihi perbuatannya, dan sirruhu, sesuatu yang tersembunyi darinya, itu menyelisihi alaniyahnya, yaitu kondisi saat dia terang-terangan dilihat manusia. Wa madkhaluhu wa makhrajah, juga seorang munafik itu tempat masuknya menyelisihi tempat keluarnya. Dia masuk dari sini, keluar dari yang lain. Wa masyaduhu maghibah, dan juga sesuatu yang dia nampakkan ketika ada, ketika hadir, itu menyelisihi kondisi ketika dia tidak hadir, ketika dia sedang gaib. Ketika hadir wajahnya seakan-akan bersama kita, tapi ketika di belakang, ketika tidak bersama kita, dia mencela, mencaci maki, dan bahkan berlepas diri. Ini ahlun nifaq. Anzur tafsir Ibnu Katsir inda tafsir qaulihi ta'ala wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Nah, ini di awal-awal surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang keadaan orang-orang munafik. Dan kalau kita perhatikan ikhwan, di ayat-ayat tersebut Allah jelaskan tentang orang munafik dengan penjelasan yang lebih banyak dibandingkan dengan penjelasan terkait orang-orang kafir. Nah, kenapa? Karena bahayanya ahlun nifaq. Penjelasan tentang orang kafir di ayat-ayat Al-Baqarah itu berapa ayat cuman? Nah, 2 ayat saja, Pak. Di awal surat Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Baik. Sungguhnya orang-orang kafir, sama saja engkau beri peringatan ataukah tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. 2 ayat baru setelahnya langsung menjelaskan tentang orang-orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah, terus sampai ada permisalan juga tentang ahlun nifaq. Nah, ya, berlipat-lipat kalau dibandingkan dengan penjelasan tentang orang kufar. Kenapa? Karena bahayanya ahlun nifaq. Sebab dia menyusup di tengah-tengah kaum mukminin, kemudian menancapkan racunnya dan menyebarkan keburukan di tengah orang-orang yang beriman. Karena dia mengaku zahirnya bersama kaum muslimin. Kemudian di sini mas'alatun man huwa zindiq. Permasalahan, yaitu faidah tambahan tentang siapa itu zindiq. Karena istilah ini banyak diungkapkan oleh para ulama mutaakhirin dan juga mutaqaddimin, cuman terkadang berbeda makna yang diinginkan. Az-zindiq bil kasri minas sanawiyah, abil qail bin nuri wal zalamah, bin nuri wal zulmah, aw man la yu'minu bil akhirah wa bir rububiyah, aw man yubtinul kufra wa yudhirul iman. Taib zindiq secara maknanya kawan penggunaannya dengan bil kasri, ya, zindiq. Nah, dari golongan apa? As-sanawiyah.
yaitu mereka-mereka akhwan yang tidak mengakui adanya Allah. Ini firqah Ats-Tsanawiyah. Taib, yang mengakui bahwasanya Tuhan di jagat raya ada dua, masing-masing beda-beda dalam mengungkapkan. Orang-orang Cina mengatakan yin yang, apa itu yin dan yang atau apa, Konghucu. Kemudian juga Al-Qail bin Nuri wal Zulmah, Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Kalau yang di Jepang itu gambar apa? Yang bulatan, kemudian hitam sama putih. Pernah lihat? Taib. Itu perlambang. Jadi enggak boleh ikut-ikut gambar kayak gitu. Bulatan, kemudian yang ada apa? Hitam, putih, ada titiknya itu. Pernah lihat? Taib. Enggak boleh gambar-gambar itu. Itu kan perlambang. Perlambang keyakinan itu apa? Yang hitam Tuhan kegelapan, putih Tuhan cahaya. Kegelapan mengajak kepada keburukan, putih ya mengajak kepada kebaikan. Tapi itu diistilahkan juga zindiq. Aman la yu'minu bil akhirah juga zindiq, dimaknakan dengan orang yang tidak beriman terhadap hari akhir. Wa bi rububiyah, dan tidak beriman dengan rububiyah Allah. Ateis. Itu bisa dikatakan zindik juga. Atau orang yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan. Sehingga zindik juga bisa dimaknakan dengan apa? Orang munafik, nifaq, i'tiqadi. Taib. Dan istilah zindiq ikhwan benarnya taib, istilah yang muncul belakangan sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, walamma kathuratil a'ajim fil muslimin takallamu bil lafdhiz zindiq wa sya'at fi lisanil fuqaha. Yaitu tatkala kaum muslimin meluas kekuasaannya sehingga orang-orang ajam banyak yang masuk ke dalam Islam, maka mereka berbicara dengan lafaz zindik. Muncul penggunaan lafaz zindik tersebut. Adapun istilah zindik itu dalam nas syar'i Al-Qur'an maupun As-Sunnah itu tidak kita dapati. Makanya untuk mengetahui hukum zindik ini ya kita harus apa? Harus bertanya apa yang dimaksudkan dengan zindik. Taib. Apa yang dimaksudkan dengan zindik? Sehingga terkadang ya penggunaan zindik pada masing-masing kelompok ikhwan berbeda, seperti diungkapkan oleh Syekhul Islam di sini. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala az-zindiqu fi 'urfil fuqaha huwal munafiq alladzi kana 'ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zindiq ya pada kebiasaan para fuqaha, ketika mereka para fuqaha berbicara tentang zindiq, maka yang dimaksud adalah orang munafik yang ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jenisnya jenis munafik yang seperti itu, yang diungkapkan dengan apa? Istilah munafik, nifaq apa? Nifaq apa? Fatur, nifaq i'tiqadi, atau juga nifaq apa? Muhammad Bengkulu. Nifaq i'tiqadi, penamaan lainnya apa? Temanmu itu sampingnya apa? Nifaq akbar. Taib. Nifaq akbar. Taib. Wa huwa an yudhiral islam wa yubtina ghairah, yaitu dia menampakkan keislaman dan menyembunyikan selain Islam, yaitu kekufuran.
Sawa'un amtana dinan minal adyan kadinil yahudi wan nasara au ghairihim. Sama saja apakah dia menyembunyikan suatu agama di dalam batinnya dari agama-agama yang ada. Dia sebenarnya seorang Yahudi, seorang Nasrani atau yang lainnya. Kemudian dia menyusup di dalam Islam. Ya, menyusup di dalam Islam, menampakkan daftar dengan KTP agamanya Islam. Padahal dia apa? Hakikatnya masih menganut agama kekufuran, baik itu Yahudi maupun Nasrani. Dan ini banyak akhwan yang memang diselundupkan di tengah-tengah kaum muslimin untuk merusak Islam dari dalam. Baik. Ini jelas makna zindik dimanakan dengan apa? Orang munafik, nifaq, i'tiqadi. Kemudian juga au kana mu'attilan jahidan lis-sani' wal ma'adi. Atau terkadang zindik dimaknakan dengan mu'attil, yaitu seorang yang meniadakan dari Allah Subhanahu wa taala nama-nama maupun sifat-sifat. Jahidan lis-sani', yang dia itu mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala karena tidak menetapkan sifat, tidak menetapkan nama. Berarti apa? Dia menolak adanya Allah. Dengan kata lain, orang yang meyakini tidak adanya Allah, istilah dalam bahasa kita ateis, orang ateis, itu juga dinamakan zindik. Wal ma'ad, yang tidak meyakini adanya hari kebangkitan, tidak meyakini adanya hari kebangkitan yang diistilahkan dengan ba'tsiyah, kaum ba'tsiyah. Dulu di Irak namanya Partai Ba'ath. Nah, dengan pemimpinnya Saddam Hussein. Nah, Partai Ba'athiyah, ya tidak meyakini apa? Hari kebangkitan. Nah, wal a'malis salihah, dan taib mengingkari adanya amalan-amalan saleh. Wa minan nas man yaqul al-zindiqu huwal jahidul mu'attil wa hadha yusamma fi istilahi katsirin min ahli al-kalami wal 'ammah. Dan di antara manusia ada yang mengatakan bahwasanya zindik itu al-jahid al-mu'attil, ya ateis tadi. Dan ini ya dinamakan pada istilah mayoritas ahli al-kalam. Orang filsafat ketika mengungkapkan zindik maksudnya ini, yaitu yang tidak meyakini adanya Allah. Orang-orang ateis. Dan juga di kalangan awam ketika mengatakan zindik, ya, untuk orang yang tidak meyakini adanya Allah. Baik. Wa naqalatu maqalatin nas, dan juga orang yang suka apa? Suka menukilkan perkataan-perkataan manusia. Walakin az-zindiq alladhi takallama al-fuqaha'u fi hukmihi huwal awwal. Akan tapi zindiq yang para fuqaha membicarakan tentang hukumnya maksudnya adalah yang pertama, yaitu munafik, nifaq, i'tiqadi. Ya. Jadi ketika para fuqaha membahas dalam kitab-kitab fikih hukum zindiq, apakah tobatnya zindiq diterima atau tidak, kemudian hukumannya apa, hukuman mati atau bagaimana, maka yang dimaksud oleh mereka adalah nifaq i'tiqadi, orang munafik, nifaq i'tiqadi. Lianna maqsudahum huwa at-tamyizu bainal kafiri wa ghairil kafir wal murtaddi wa ghairil murtad. Karena maksud para fuqaha itu adalah membedakan antara orang yang kafir dan yang tidak kafir, yang murtad dan yang tidak murtad. Wa man azhara dzalika aw asarrah, dan orang yang menampakkan itu atau yang menyembunyikannya. Kalau yang menampakkan kekufuran jelas dia apa? Dihukumi kafir. Yang menyembunyikan kekufuran tapi nampaknya dia bersama kaum muslimin, ini munafik. Dan yang menyembunyikan ini juga dikatakan zindiq.
Wa hadzal hukmu yashtariku fihi jami'u anwa'il kuffari wal murtaddin wa in tafawatan darajatuhum fil kufri war riddah. Dan hukum ini ya berserikat padanya keseluruhan jenis-jenis orang-orang kafir dan orang-orang murtad. Nah, walaupun tingkatan-tingkatan kekufuran dan kemurtadannya berbeda-beda. Nah, bahwasanya mereka apabila mati di atas hal tersebut, ikhwan, maka mereka kafir. Dan bagi orang yang murtad, maka hukumannya di dalam Islam adalah hukuman mati. Man baddala dinahu faqtuluh. Baik, kemudian akan dibahas setelahnya jenis munafik nifaq akbar. Insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadza subhanakallah wa bihamdika.